Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau, kami sebagai anak-anak-Mu yang telah ditebus oleh Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, kami yang telah dibenarkan, Kau juga yang terus bimbing kami dengan firman-Mu. Maka biarlah pada malam hari ini, Kau yang beri kami pengertian, Kau yang buka hati kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau juga yang pakai hamba untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari surat Roma, pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Roma pasal 5 ayat 18. Kita baca secara bersama-sama. Roma pasal 5 ayat 18, 1, 2, 3. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh hukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Dan ayat 19, kita baca juga bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi kalau kita telah mengikuti 3-4 minggu pertemuan yang kemarin, kita telah belajar mengenai kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Semua manusia adalah gambar dan rupa Allah. Tetapi kemudian singkatnya semua manusia jatuh dalam dosa. Gambar dan rupa Allah, kemudian melanggar firman Allah dan semuanya jatuh dalam dosa. Nah, karena semuanya jatuh dalam dosa, maka kita relasi dengan Allah, semua manusia itu sudah rusak. Manusia sudah tidak bisa lagi datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Sedangkan manusia berdosa. Secara statusnya, secara kehidupannya, berdosa. Manusia yang berdosa, maka dia juga kebiasaannya, kesukaannya, melakukan dosa. Sedangkan Allah adalah Allah yang kudus. Dan manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Maka seharusnya manusia yang gambar dan rupa Allah, itu menjalankan kehidupannya, menjalankan setiap apa yang menjadi tujuan hidupnya, arti hidupnya, harusnya kan kembali kepada Allah. Harusnya melihat kepada Allah, harusnya berkomunikasi dengan Allah. Baru manusia bisa tahu tujuan hidupnya, makna hidupnya. Tetapi Allah itu kudus dan manusia berdosa. Dan Allah yang kudus itu sangat benci terhadap dosa. Maka ketika Allah melihat manusia berdosa, tentu Allah akan murka. Nah, tetapi manusia itu butuh Allah. Manusia butuh untuk kembali kepada penciptanya. Karena itu, manusia butuh kekudusan. Manusia yang berdosa mau datang kepada Allah untuk mengerti tujuan hidupnya, untuk mengerti arah hidupnya, untuk mengerti makna dari hidupnya, itu harus punya kekudusan. Sedangkan manusia berdosa. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jadi bagaimana caranya kita dapat kekudusan itu? Kalau yang mengikuti khotbah, saya pernah khotbah 2 minggu yang lalu, itu juga membahas soal ini. Sempat saya membahas kalau dari perbuatan, kita merasa, ya untuk aku bisa datang kepada Allah, untuk aku bisa sampai kepada patron saya yang dulu itu, karena saya diciptakan sebagai gambar rupa Allah, maka saya harus datang kembali kepada dia. Kalau melalui perbuatan, itu tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Mari kita buka ayat pendukungnya dari 2 ayat perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang pertama dari Imamat pasal 19. Imamat pasal 19 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berbicara kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kemudian kalau di perjanjian baru, ini sebenarnya kutipan dari ayat yang sama, ada di 1 Petrus, pasal yang ke-2. Ya kehilangan, nggak apa-apa lah. Di 1 Petrus ini ada juga ayat yang sama, mengutip dari Imamat tadi. Bahwa kudus, 1 Petrus 1 ayat 16, mari kita baca. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah dari sini kita melihat, kalau Allah menetapkan untuk kita kudus, untuk bisa kita kembali kepada Allah, kekudusan yang dimaksud itu bukan kekudusan menurut ukuran manusia. Bukan kekudusan menurut ukuran saya, kita. Tetapi kekudusan menurut ukuran Allah sendiri.
menurut standarnya Allah sendiri. Maka kalau kita mengatakan saya mau berbuat kudus menurut ukuranku sendiri, nah kita mesti lihat ukuranku yang kudus, apakah itu sesuai dengan ukuran kudusnya Tuhan. Yang menjadi standar itu kan kekudusannya Tuhan. Kualitasnya kualitas kudus menurut Tuhan, bukan menurut aku. Nah, kadang kita akan mencoba mengukur kemampuanku untuk berbuat kudus itu berdasarkan Tuhan sudah kasih perintah Allah. Tuhan sudah kasih hukum Taurat. Maka kita mencoba untuk mengukur kemampuanku bisa kudus melalui taat kepada hukum Taurat. Seperti yang dilakukan oleh orang muda yang kaya raya yang datang kepada Tuhan Yesus. Tanya, dia orang yang baik, dia orang yang hebat, dari mudanya dia masih muda, tetapi dia bisa mengatakan dia sudah mengikuti semua perintah Allah. Dia bisa ketika datang kepada Tuhan Yesus, kemudian tanya, apa yang harus kulakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus balik tanya, apa yang tertulis hukum Taurat? Dia bilang, ya intinya semua hukum Taurat. Dia sudah lakukan itu. Dia sudah taati itu. Bukan cuma sekedar mengerti, tapi melakukan dan mentaatinya. Maka itu kan menurut dia, itu masuk dalam standar kekudusan menurut pikiran dia. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tanya lagi, tapi kamu punya harta banyak, jualah itu. Tiba-tiba dia sedih. Nah dari sini kan kita bisa lihat, kalau kita mencari kekudusan berdasarkan pikiranku sendiri, usahaku sendiri, pekerjaanku sendiri, itu tidak akan bisa sampai pada kualitas yang Tuhan inginkan. Pasti masih ada dalam diri kita, ketika menjalankan kekudusan itu, masih ada sesuatu yang kita tahan. Masih ada sesuatu yang kita simpan. Misalnya, ya motivasi-motivasi saya mau menjalankan kekudusan ini, kalau ahli Taurat, itu mengatakan, saya mau menjalankan kekudusan ini supaya dilihat sebagai orang yang ya ahli agama, dilihat sebagai orang yang punya otoritas, dilihat sebagai orang yang mengerti firman Tuhan, supaya dihormatin. Ada juga yang agak lebih rohani lagi sedikit, supaya tidak dibuang oleh Tuhan, karena kemarin sudah mengalami pembuangan selama pembuangan di Babel, kemudian sudah ngelihat bait Allah hancur, dibangun lagi, habis itu masih dijajah lagi sama orang Roma, maka saya harus menjaga kekudusan saya, supaya Tuhan tidak membuang saya. Tapi kan tetap aja, kalau motivasinya seperti itu, sebenarnya yang jadi Tuhannya ya saya dong, supaya Tuhan tidak buang saya. Maka saya yang lebih tinggi, sedangkan Tuhannya ya dia yang mengikuti apa yang menjadi maunya saya. Nah di sini berarti kan ada keinginan saya, perbuatan saya yang nggak sesuai dengan standar kekudusannya Tuhan. Karena masih yang dilihat adalah saya, untuk kepentingan saya. Nah kalau kita mau menyelamatkan diri, mau mengatakan saya kudus dengan usaha saya sendiri, itu nggak bisa. Ya karena itulah. Karena pasti ada tindakan saya yang nggak 100% murni dalam menjaga kudusan. Dan kalaupun bisa, dalam satu momen bisa murni misalnya, karena motivasi pelayanannya, hatinya sedang berkobar-kobar untuk Tuhan, di momen selanjutnya belum tentu motivasinya murni. Hari ini melayani Tuhan dengan benar-benar hati yang tertuju kepada Tuhan, minggu depan mungkin kita lagi capek, mungkin kita lagi banyak masalah di rumah misalnya, itu bisa motivasi pelayanan kita jadi kemana-mana. Kemudian kita mengatakan, oh saya ini kudus, saya ini bisa melayani Tuhan, saya ini bisa dihitung perbuatan baik saya untuk ya saya dianggap benar di hadapan Tuhan. Itu nggak bisa. Karena standarnya berbeda. Itu kan standar menurutmu dong, menurut kita dong. Di mata Tuhan itu sudah cacat, sudah ada nodanya, nggak sempurna. Sedangkan Tuhan itu mengharapkan yang sempurna. Nah untuk itu bagaimana caranya? Kali ini kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai kalau perbuatan tadi udah jelas, itu tidak bisa. Tapi Tuhan sebelum kedatangan Kristus itu kan juga memberikan seakan-akan ada satu cara yang sepertinya bisa dilakukan. Yang itu akhirnya ya di contoh yang tadi, jadi alasan baik ahli Taurat, baik juga orang Farisi maupun orang muda yang kaya tadi mengatakan, ya aku sudah mentaati ini, yaitu Taurat. Kita akan lihat di sini ada perbandingan, nanti kita akan lihat mengenai pembenaran yang menurut Taurat dan pembenaran di dalam Kristus. Nah untuk itu sebelumnya ya kita sedikit membahas mengenai introduksinya dulu. Sebenarnya doktrin pembenaran ini adalah doktrin yang kalau kita biasa mengerti dalam teologi reform itu masuk dalam Ordo Salutis. Doktrin yang mengajarkan mengenai urut-urutan, masuk dalam urut-urutan
Tuhan yang membenarkan kita, kebenaran. Nah, di PA wanita ataupun di PA pemuda dan di PA mahasiswa ini sudah sebenarnya beberapa kali dibahas. Jadi mungkin ini bukan sesuatu yang baru, cuman ya nggak apa-apa lah kita bahas. Kalau kita melihat pembenaran, ini urutannya pertama, sebelum pembenaran itu pasti ada effectual calling. Effectual calling itu maksudnya adalah semua orang berdosa. Kita semua adalah orang berdosa, semua manusia itu berdosa, tetapi Tuhan tetapkan dari semula beberapa orang pilihan. Dari semula Tuhan sudah pilih di antara semua orang berdosa, ada sebagian kecil yang ketika nanti Tuhan beritakan firman, itu dipimpin oleh Roh Kudus untuk dia bisa meresponi firman Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan effectual calling. Allah memanggil beberapa orang untuk datang kepadanya oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, setelah effectual calling terjadi, kita mungkin ada masa-masa, kalau kita ingat masa-masa muda dulu, masa-masa lahir baru, itu paling mudah lah kalau kita ingin tahu effectual calling itu seperti apa. Di antara khotbah, mungkin ada yang dari khotbah Pak Tong misalnya, Pak Tong khotbah di antara 5.000 orang, kok tiba-tiba khotbah itu rasanya begitu kena ke saya, kok tiba-tiba saya menangis, kok tiba-tiba saya ingin menyerahkan diri untuk percaya Tuhan Yesus. Sedangkan teman di sebelah saya lagi ketawa-ketawa, sebelah kiri saya lagi main HP, kok saya bisa tiba-tiba ada perasaan firman Tuhan ini kenapa begitu menyentuh saya. Akhirnya kita bertobat. Nah, itulah effectual calling. Yang itu benar-benar pengalaman pribadi. Roh Kudus yang panggil kita secara pribadi. Setelah kita bertobat, setelah itu kita datang kepada Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, barulah disebut sebagai kita mengalami pembenaran. Lahir baru, dan kemudian kita mengalami pembenaran. Pembenaran, ini adalah Allah membenarkan orang-orang yang dipanggilnya dengan cara mengampuni dosa-dosa mereka dan menganggap mereka sebagai orang yang benar. Secara status hukum di mata Allah, kita dianggap benar. Itu secara status, secara forensik. Jadi ini adalah deklarasi instan yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus. Sekali kita selamat, selamanya kita selamat, itu sebenarnya mengarah kepada pembenaran. Dan ini berbeda dengan yang disebut pengudusan. Orang yang dibenarkan itu sekali untuk selamanya, itu ya udah, dia benar. Apapun yang terjadi kepada orang itu, misalnya setelah dia datang kepada Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian besoknya dia berdosa dan tiba-tiba langsung mati di tempat waktu dia berdosa, apakah dia masuk surga? Gimana? Ya, benar. Dia masuk surga. Meskipun dia matinya, mohon maaf, misalnya tempat pelacuran, tetapi dia sebelumnya sudah di mata Allah, sudah dianggap benar, ya udah dia masuk surga. Tapi itu contoh yang ekstrim sekali sebenarnya. Karena orang yang dibenarkan oleh Allah itu pasti akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu pengudusan. Kalau pengudusan ini adalah, kalau tadi pembenaran itu secara status kita diubah, tetapi dalam diri kita, dalam kebiasaan kita, dalam kehidupan kita, itu kita tidak terjadi apa-apa. Baru akan ada perubahan di dalam tahap pengudusan. Yang itu, ya itu bahasan yang lain nanti. Itu yang tiap hari terus-menerus kita akan semakin hari semakin cinta firman Tuhan dan semakin benci terhadap dosa. Itu adalah pengudusan. Itu juga dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kembali lagi, maka di sini pembenaran itu tidak berdasarkan perbuatan manusia. Pembenaran bukan karena perbuatan kita atau apa yang telah kita lakukan, tetapi semata-mata karena apa yang telah dilakukan Kristus untuk kita. Makanya ini berbeda dengan pengudusan tadi. Pembenaran itu adalah karya Kristus kepada kita, bukan tindakan kita, bukan perbuatan baik kita, bukan kekudusan kita, tetapi tindakan Kristus kepada kita, sekali untuk selamanya. Itulah yang disebut dengan pembenaran. Dan nanti kita juga akan lihat, ketaatan Kristus itu sebagai dasar dari pembenaran. Allah membenarkan kita dengan menyatakan bahwa ketaatan Kristus dan pembayarannya atas dosa-dosa kita dihitung sebagai milik kita. Jadi ya ada istilah Kristus yang mengambil dosa kita, Kristus yang dia menanggung dosa kita, sehingga dosa kita seluruhnya itu sudah selesai ditanggung, ditebus oleh Kristus, dan dia yang memberikan kepada kita kebenarannya, ketaatannya.
Dan karenanya bersatu dengan Kristus itu sebagai sumber pembenaran. Kita harus menerima dan bersatu dalam Kristus dan kebenarannya sebagai satu-satunya dasar pembenaran kita. Satu-satunya kita bisa dibenarkan itu hanya oleh bersatu di dalam Kristus. Kalau perbuatan tadi itu udah jelas tidak bisa. Dan kalau kita menganggap perbuatan tidak bisa, berarti boleh dengan iman plus perbuatan. Jadi iman, ya saya percaya Kristusnya 50%, bersatu dengan Kristusnya 50%, 50%-nya adalah tindakan saya. Itu juga bukan pembenaran. Tetapi pembenaran itu benar-benar 100% kita bersatu dalam Kristus. Kalau istilah yang digunakan di Alkitab, beberapa gambaran seperti kita seperti ranting liar yang dicangkokkan masuk ke dalam Kristus. Atau kita seperti batu-batu yang dimasukkan untuk membangun bait Kristus, untuk membangun bait Tuhan. Kita seperti anggota tubuh yang Kristus adalah kepalanya. Kita dimasukkan bersatu dengan Kristus. Sudah, hanya itu. Kita bisa dibenarkan. Bukan saya sedikit dibenarkan oleh Kristus, kemudian saya berjalan sendiri, lari sendiri, berbuat baik sendiri. Kayak, ya itu mirip seperti gambaran ranting tadi. Itu mirip seperti ranting yang dari pohon liar, kemudian dipotong dari pohon liar itu, tapi ranting yang dipotong ini berjalan sendiri ke Kristus, bersatu dalam Kristus. Itu kan hal yang mustahil. Itu nggak bisa. Tetap harus ya dipotong dan juga dicangkokkan ke Kristus itu. Baru itu dibenarkan. Maka kalau orang Katolik yang mengatakan seperti itu, Kristus itu sebagai permulaan, pembenaran, kemudian sisanya kita yang berjalan, itu nggak bisa. Nah, bedanya kalau kita setelah dibenarkan, setelah bersatu dengan Kristus, ya nanti baru kita akan mengalami tindakan kita, kebiasaan kita yang berdosa dikuduskan sedikit demi sedikit. Tetapi itu adalah pengudusan, bukan pembenaran. Jadi itu bedanya. Dan ini semua itu hanya bisa terjadi hanya oleh iman. Dan iman pun itu juga adalah anugerah dari Allah juga, bukan berdasarkan perbuatan kita. Mari kita buka Roma 5 ayat 1. Saya bacakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh iman, dan iman itu pun adalah pemberian dari Allah. Tidak ada orang berdosa itu nggak mungkin bisa datang kepada Allah. Kenapa kita bisa aneh sendiri, berbeda sendiri dibanding orang dunia? Orang dunia di hari Kamis malam begini kira-kira ngapain? Lebih enak nonton Netflix mungkin, lebih enak ya nongkrong di kafe yang mana, menggosip atau melakukan hal-hal yang lain. Tapi kenapa ada orang-orang yang mau ikut PA? Kenapa ada orang-orang yang hari Minggu itu setia ibadah? Kenapa ada orang-orang yang pingin sekali untuk kenal kepada firman Tuhan, kepada Kristus? Nah, itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita punya iman, itu pun adalah pemberian Tuhan. Natur kita adalah sebenarnya berdosa. Tapi tiba-tiba kita bisa punya iman, itu pemberian Tuhan. Dan dari sanalah jalan untuk kita beroleh pembenaran. Oke, secara definisi sampai sini dulu. Ada pertanyaan, diskusi sebelum masuk ke perbedaan antara PL dan Kristus, pembenarannya seperti apa? Lanjut dulu ya. Nah, kalau kita lihat, tadi sudah, jadi pembenaran itu berbeda dengan pengudusan, dan pembenaran itu benar-benar adalah anugerah dari Tuhan, hanya oleh iman kepada Kristus, itu pun anugerah dari Tuhan, dan ya itu berbeda dengan tindakan, kita sudah setuju itu. Sekarang pertanyaannya, kita yang ada di zamannya Kristus, yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, apa bedanya dengan orang-orang Israel, orang-orang perjanjian lama? Nah, jadi di sini kalau kita lihat dalam perjanjian lama, itu kan juga ada cara-cara, upacara-upacara yang harus dilakukan, supaya orang itu bisa dibenarkan. Mari kita coba buka ayatnya dari Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16,
kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, jadi kalau kita lihat ayat di sini, ya nanti kita akan lihatlah kenapa Galatia itu mengatakan Taurat ini ada, tetapi tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kita lihat dulu ya, kalau dari Perjanjian Lama, dari imamat, ini langsung saya simpulkan aja. Kalau kita lihat di hukum Taurat, itu kan juga ada upacara-upacara di mana kita, umat Tuhan, itu harus memberikan kurban, baik itu membawa domba, ataupun merpati, ataupun kadang juga ada lembu. Kemudian kita bayangkan, kita datang ke ibadah Perjanjian Lama, kita sebagai umat Tuhan, kita pergi ke Bait Allah di sana, itu kan gambarannya sebagai untuk kita dapat kekudusan. Ternyata kita harus memberikan, harus melihat dan menyaksikan tindakan yang sangat-sangat najis, sangat-sangat kotor. Ya bukan najis, sangat kotor. Kita bayangkan Bait Allah pada zaman dulu, kalau setiap orang membawa merpati atau membawa lembu, membawa domba, kemudian diserahkan kepada imam, kemudian imam memotong satu keluarga satu domba misalnya, atau satu merpati. Kemudian kita membayangkan ada 100 keluarga, kira-kira ada 100 domba, ada 100 merpati. Berarti di sana, Bait Allah itu, kalau kita datang ke sana dari jauh aja, kita sudah mencium bau darah. Dan kalau kita mendekat, melihat, itu melihat cipratan darah binatang di mana-mana. Kemudian kita juga membayangkan, imam yang memotong, itu kan ya namanya kalau kita ke pasar sentral ini misalnya, kita pergi ke daerah pemotongan ayam, itu kan baunya kayak gitu. Dan memotong ayam itu kan pasti nggak bersih, pasti tetap ada darah yang terciprat entah ke imamnya atau kemana-mana. Itu menunjukkan kalau iya pembenaran pada zaman dulu itu memang untuk kita beroleh pembenaran, itu harus ada sesuatu yang begitu kotor yang menggantikan kekotoran kita, menjadi simbol dari kita yang kotor itu, yaitu kotornya di binatang itu. Kemudian akhirnya ya itu menjadi simbol dari ya udah imam akhirnya membawa kurban itu dipersembahkan kepada Tuhan dan jadi kekudusan kita. Itu kan berbeda sekali dengan kita hari ini. Kalau kita di gereja, itu rasanya kita datang dengan pakaian yang bersih, sebisa mungkin kita bikin gereja kita rapi, bersih. Ada dua tindakan yang berbeda, ada dua latar yang sangat berbeda antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kita akan lihat lagi secara lebih mendalam, bukan cuma secara latarnya. Pertama, kalau kita lihat dari korban tadi di Perjanjian Lama, kalau dari dasar pembenarannya, Perjanjian Lama ini melalui sistem pengorbanan hewan yang berulang. Pengorbanan Perjanjian Lama ini mengajarkan kalau kita mau dibenarkan itu harus membawa korban berulang-ulang, setiap periode sekali, setiap tahun sekali, setiap ya ada jangka waktunya sekali, itu harus berulang-ulang. Sedangkan kalau di Perjanjian Baru melalui satu kali pengorbanan Kristus. Jadi kalau kita lihat, kalau di Perjanjian Lama itu memang hewan-hewan harus dibawa setiap periode. Kita bayangkan kalau kita hidup di Perjanjian Lama lah, kita setiap kali mau ibadah ke gereja mesti bawa merpati. Atau mungkin setiap periode di mana kita mau pengudusan dosa, kita mesti bawa merpati. Itu kan sangat-sangat nggak enak sebenarnya, sangat tidak nyaman. Tetapi ini harus dilakukan. Sebenarnya ini adalah simbol bahwa ya apa yang diajarkan Taurat itu tidak sempurna.
penebusannya itu ya memang untuk dalam satu periode itu tertentu. Tapi kemudian kalau dia berdosa, ya dia harus kembali lagi mengorbankan korban itu untuk penebusan dosa. Maka sifatnya di sini sementara dan harus terus-menerus. Dan hubungannya dengan hukum Taurat, kalau dalam perjanjian lama itu harus mengikuti secara total. Mengikuti hukum Taurat. Tetapi hukum itu sendiri tidak cukup untuk menyelamatkan. Kenapa hukum itu sendiri tidak cukup untuk menyelamatkan? Karena sebenarnya hukum Taurat itu juga termasuk dalam yaitu perjanjian, anugerah. Cuman memang ada syarat yang harus dilakukan. Sebenarnya itu tetap menuju kepada Kristus. Orang-orang yang diselamatkan karena hukum Taurat itu juga di balik itu pandangannya, itu imannya tertuju kepada Kristus. Jadi kalau cuma menjalankan hukum Taurat hanya demi hukum Tauratnya sendiri, ya itu sia-sia. Maka kalau sekarang ada agama-agama, misalnya ada orang-orang yang mempelajari hukum Taurat dengan sungguh-sungguh, padahal dia mungkin orang Indonesia, kelahiran bukan orang Yahudi asli. Tapi dia pengen tahu, pengen mempelajari Taurat dan merasa bisa diselamatkan karena hukum Taurat. Tanpa Kristus itu pun juga nggak bisa. Itu cuman akan jadi ya moral law aja, hukum moral aja. Tetapi tidak akan bisa menyelamatkan. Tetap hukum Taurat ini dibaliknya adalah perjanjian dengan Tuhan yang itu tergenapi dalam Kristus. Dan fungsi darah ini, darah binatang di perjanjian lama itu untuk menutupi dosa sementara. Dan peran imam di sini harus mempersembahkan korban setiap saat. Setiap saat untuk umat dan diri sendiri. Jadi imam pada zamannya perjanjian lama, ya imam juga orang berdosa. Itu juga butuh dosanya diampuni terlebih dahulu, baru dia bisa masuk ke bait Allah, baru dia bisa masuk ke ruang Maha Kudus untuk meminta pengampunan dosa bagi umatnya. Maka di sini setiap umat manusia harus membawa korban untuk dosa mereka. Jadi kalau hubungan dengan Allah, di sini dosanya itu sebenarnya tetap ada manusia itu. Tetap ada jarak. Tetap ada jarak antara manusia dan Allah, meskipun ditutupi secara sementara.
oleh korban-korban binatang. Maka di sini ini harus terus-menerus, ya setiap umat Tuhan itu harus terus-menerus mempersembahkan korban. Dan efektivitasnya ya tentu saja tidak bisa sepenuhnya menyelamatkan. Sedangkan kalau dalam perjanjian baru, dalam Kristus, kalau tadi kita melihat ini, itu tidak bisa seterusnya menyelamatkan, tidak bisa selama-lamanya secara total menghapus dosa manusia. Maka perlu diulang-ulang terus, bawa korban terus. Tulisannya terlalu kecil ya? Ya, maaf. Maka setiap saat umat Tuhan itu harus membawa korban. Itu di perjanjian lama. Karena memang tidak sempurna. Karena memang, ya kalau mengikuti pendeta Henry Ongko, dia kan memberi gambaran kualitas yang berbeda antara manusia dengan binatang. Kembali lagi, di pertemuan yang 3 minggu lalu, kita sudah belajar kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Ada dignitas yang berbeda dengan binatang. Kalau binatang kita elus-elus kepalanya dengan kaki kita, anjing kita, mereka senang. Tetapi kalau istri kita, ibu kita, ayah kita, bahkan anak kita elus-elus kepalanya pakai kaki, mereka marah. Ada dignitas yang berbeda, ada rasa ya nilai yang berbeda. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah, berbeda dengan binatang yang itu cuma ciptaan. Allah menciptakan karena memang ya itu sebagai bagian dari ciptaan. Sudah itu aja. Sedangkan kita diciptakan adalah sebagai gambar rupa Allah untuk mengatur, untuk menjadi rekan kerja dari Allah. Maka seharusnya untuk manusia yang berdosa, yang menebus adalah yang nilainya sama, dignitasnya sama. Kalau yang menebus itu binatang, ya tentu nggak bisa sempurna. Tentu harus ada pengulangan terus-menerus. Maka dari itu, ini selama hidup manusia, selama hidup kita, kalau mengikuti sesuai dengan perjanjian lama, ya kita harus terus-menerus membawa korban. Harus terus-menerus datang ke gereja, bawa domba. Bukan untuk kita makan bersama, bukan untuk kita bisa panggang itu domba atau babi bersama-sama untuk kita makan, tetapi untuk kita ya menebus dosa kita. Itu harus terus terjadi. Nah tetapi, di dalam Kristus, dari ayat yang kita baca, di dalam Kristus, kalau tadi melalui satu orang, yaitu melalui Adam, semua manusia berdosa, akhirnya ya manusia yang berdosa harus menebus dosanya sendiri, tetapi mereka tidak bisa meminta orang lain untuk menebus dosa mereka, karena mereka juga orang berdosa, orang lain juga orang berdosa. Jadi pakai binatang, itu pun ternyata nggak sempurna. Ternyata melalui Kristus, dasar pembenaran melalui Kristus itu satu kali untuk selamanya. Tidak perlu lagi bawa korban. Itulah kenapa kita umat Tuhan sekarang itu nggak perlu lagi bawa domba, bawa merpati ke gereja. Karena sudah sekali Kristus mati di atas kayu salib, itu cukup untuk selamanya. Dan kalau pakai gambaran yang tadi misalnya, kalau manusia dan binatang itu dignitasnya berbeda, ada nilai yang berbeda, manusia gambaran rupa Allah, binatang itu ya ciptaan biasa, ini adalah Tuhan sendiri yang mencipta, yang menjadi manusia, maka secara kualitas nilainya berbeda. Maka dari itu ketika Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, itu sebenarnya cukup untuk semua manusia. Tetapi Tuhan memang memilih sebagian, memang memilih untuk korbannya itu efektif hanya untuk umat pilihan saja. Karena ini Tuhan, nilainya berbeda dengan manusia. Manusia juga ciptaan, meskipun gambar dan rupa Allah. Tuhan sendiri yang menebus, itu cukup sekali untuk selamanya. Maka di sini sifat pengorbanannya sekali untuk selamanya.
sempurna, dan final. Kemudian hukumannya dengan hukum Taurat. Nah, inilah Yesus Kristus menggenapi Taurat dan memberikan kebenarannya Nah, kembali lagi. Yesus Kristus ini bukan meniadakan Taurat, tetapi dia menggenapi Taurat. Jadi kalau tadi di sini syaratnya kalau manusia itu harus mengikuti hukum Taurat, tetapi tidak mungkin manusia bisa mengikutinya secara sempurna. Nah, di sini Kristus itu sudah ketika dia menjadi manusia, dia bisa menjalani Taurat secara sempurna. Sepanjang hidupnya secara sempurna, tidak ada cacat celahnya sedikit pun. Kristus taat pada Taurat. Maka Kristus itu di mata Allah, dia benar di hadapan Allah. Maka Tuhan juga mendeklarasi, ini adalah anakku yang kasih, kepadanya aku berkenan. Selain memang dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, tetapi itu juga ada deklarasi bahwa ya ini Kristus, memang dia layak untuk jadi imam besar. Memang dia sudah mentaati Taurat secara sempurna. Maka dia yang dia sudah taat sempurna pada hukum Taurat, dia begitu saja memberikan ketaatannya, kesempurnaannya pada hukum Taurat kepada kita. Nah, itulah yang disebut dengan imputasi. Kristus memberikan kesempurnaannya, kebenarannya, ketaatannya kepada hukum Taurat, itu dikenakan kepada kita, diberikan begitu saja kepada kita. Sedangkan kita, dosa-dosa kita, itu ya udah ditebus, ditanggung oleh pengorbanan Kristus. Inilah yang disebut dengan imputasi ganda. Maka di sini fungsi darah Kristus itu menebus dosa secara permanen. Kenapa begitu? Ya, tadi kualitas yang berbeda. Ini Tuhan yang menebus dosa kita. Maka dosa kita ya permanen, sekali sudah ditebus secara sempurna. Dan dia tidak membawa persembahan, meneruskan persembahan binatang dari umat kepada Tuhan, tetapi dia membawa dirinya sendiri. Imam besar. Yesus adalah imam besar yang mempersembahkan dirinya sendiri. Kembali lagi, kalau imam yang perjanjian lama itu harus menerima korban dari umat. Kemudian setelah dia banyak ritual dilakukan, memotong dan segala macam, dia bawa persembahan itu ke Tuhan. Tetapi sebelumnya dia sendiri juga harus membawa persembahan untuk penebusan dosa untuk dirinya sendiri. Sedangkan di sini Kristus itu bukan menerima kurban. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia sendiri yang mati. Dan kemudian dia sendiri yang bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga 40 hari kemudian. Itu dengan membawa tubuhnya yang penuh luka, bekas dari disalib. Kenapa Tuhan Yesus? Kan katanya kita nanti dalam tubuh kemuliaan, kalau Pak Tong bilang tubuh kemuliaan kita setelah dibangkitkan, itu kita ada dalam versi terbaik dari diri kita. Mungkin saya versi terganteng, terkuat, terbaiknya di usia 17. Maka nanti ketika kita sudah dibangkitkan lagi, itu ya ada di versi seperti umur 17. Itu menurut Pak Tong. Dan kita percaya memang tubuh kemuliaan itu akan, ya kita nggak ada cacatnya sama sekali. Tetapi kenapa Kristus itu membawa bekas lukanya? Untuk, ya itu tubuh kebangkitan dia dan akhirnya dibawa itu naik ke surga.
itu adalah sebagai simbol, sebagai tanda bahwa dia yang menjadi kurban penebusan. Kurban yang dipersembahkan di hadapan Bapa sendiri. Maka yang dilihat oleh Bapa itu adalah bukan lagi domba, bukan lagi merpati, tetapi tubuh yang penuh luka, yang menjadi kurban penebusan, menjadi kurban pembenaran untuk umat Tuhan. Kalau imam-imam perjanjian lama itu membawa binatang di hadapan Tuhan, ini Kristus membawa tubuhnya sendiri. Binatang disembelih yang dibawa ke tabut Tuhan itu kan juga binatang yang sudah luka-luka kan, yang sudah mati tersembelih. Kristus membawa tubuhnya sendiri, dia yang sudah mati juga, bangkit, penuh luka, dia bawa ke hadapan Bapa. Nah, itulah yang disebut dengan kurban yang sempurna, kurban penebusan Kristus yang sempurna. Karenanya konsekuensinya bagi manusia, kita dibenarkan umat Tuhan melalui iman tanpa perlu korban tambahan. Nah, inilah kita yang sudah percaya Kristus, kita nggak perlu lagi membawa kurban tambahan. Ataupun kalau ada orang yang punya anggapan, kenapa aku memberikan perpuluhan, kenapa aku memberikan persembahan, itu sebagai penebusan dosa. Kadang juga ada jokes, kalau kita di bisnis kita berdosa banyak, maka ya udahlah aku kasih persembahan, sudah korupsi banyak, maka aku kasih persembahan, kasih perpuluhan yang lebih banyak kepada gereja. Supaya ya itu dihitung sebagai penebusan dosa. Itu sebenarnya sudah nggak perlu. Kita memberikan persembahan, kita memberikan perpuluhan, itu bukan lagi untuk korban tambahan, sudah nggak perlu lagi. Tanpa kasarnya, tanpa kita memberikan persembahan dan perpuluhan sekalipun, kita sudah tetap adalah orang benar. Tetap secara status kita benar di hadapan Tuhan. Tapi ya, lagi-lagi itu ekstrim. Kenapa kita memberikan persembahan perpuluhan? Ya itu memang Tuhan juga atur lah. Kita yang sudah dibenarkan, kita taat pada firman Tuhan, taat pada kitab Maleaki yang Tuhan ajarkan, ya udah kita ikut aja, taat. Kemudian, maka hubungannya dengan Allah, kalau tadi dosa masih ada, tetapi untuk sementara itu ditutupi. Kalau di sini, dalam Kristus, dosa dihapuskan sepenuhnya. Memungkinkan hubungan langsung Nah, inilah kenapa ketika Kristus mati di atas kayu salib, tirai bait Allah itu langsung terbuka. Karena kalau zaman dulu, tirai bait Allah itu yang bisa melewati tirai itu kan hanya imam besar yang membawa korban-korban tadi, yang dia juga sebelumnya dosanya harus diampuni. Tetapi setelah Kristus yang mati di atas kayu salib, itu tirai bait Allah itu langsung terbuka. Itu adalah simbol kalau ya sekarang semua orang di dalam Kristus itu bisa masuk menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam ya kita baca firman Tuhan itu langsung mendengar suara Tuhan sendiri. Kalau ya itu iluminasi dari Tuhan. Kita mendengar khotbah itu juga iluminasi dari Tuhan. Kita bisa mendengar, kita mendengar suara Tuhan sendiri. Dalam kita berdoa, kita pun juga dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita bisa menyampaikan keluh kesah kita, apa yang menjadi keinginan kita, kerinduan kita kepada Tuhan sendiri. Sudah tidak perlu lagi imam sebagai penyambung lidah. Karena Kristus yang menjadi pendoa syafaat kita, yang menjadi imam besar kita. Dan karenanya,
Yesus mengakhiri sistem pengorbanan. Dengan menjadi korban yang sempurna. Maka tingkat efektivitasnya ya sepenuhnya menyelamatkan. Dan memberikan hidup kekal. Inilah perbedaan antara pembenaran menurut perjanjian lama, menurut Taurat, dengan pembenaran di dalam Kristus. Kalau ini harus berulang-ulang membawa korban, kalau ini sekali untuk selamanya. Kalau ini cuma sekedar, sebenarnya ini hanyalah simbol yang merujuk kepada pembenaran yang total di dalam Kristus itu. Maka kembali lagi, kita sekarang itu tidak perlu lagi untuk bawa kurban binatang, nggak perlu lagi untuk kita untuk pembenaran, kita terlalu taat Taurat dalam artian untuk membenarkan diri sendiri. Itu sudah tidak perlu lagi. Tetapi kita harus taat Taurat, itu karena kita yang dikuduskan oleh Tuhan. Kita harus mengikuti, kita yang dibenarkan oleh Tuhan, kita harus mengikuti standar Tuhan. Taat Taurat bukan untuk membenarkan diri sendiri, tetapi untuk bentuk ketaatan kepada perintah Tuhan. Berbeda. Nah, maka dari itu, kalau kita sudah tahu di dalam Kristus, kita dibenarkan, kita tidak perlu lagi berlomba-lomba misalnya untuk melihat siapa orang yang lebih benar, siapa orang yang lebih kudus, siapa orang yang di mata Tuhan dianggap lebih baik atau tidak. Dengan kita berusaha berlomba-lomba untuk ya cari pembenaran diri. Atau sebaliknya, kita menjadi minder, kita merasa kok saya lebih tidak benar daripada si A, si B, atau si C. Itu jadi sesuatu yang tidak lagi kita kejar. Karena kita tahu di mata Tuhan, ya semuanya sudah benar. Untuk apa kita cari pembenaran diri sendiri? Untuk apa lagi kita minder karena merasa diri sendiri kurang benar? Itu sudah nggak perlu lagi ada kompetisi yang seperti itu. Tetapi memang tetap ada siapa yang lebih taat pada firman Tuhan, yang memang ada tindakan melayani Tuhan yang lebih. Misalnya Paulus dibanding dengan kita, yaitu pasti tetap di mata Tuhan ada nilainya sendiri, ada mahkotanya sendiri. Tetapi kita sudah tidak perlu lagi melihat samping kanan kiri kita kemudian mengukur, saya sama dia lebih benar siapa. Itu sudah nggak perlu. Kita nggak perlu minder ataupun menyombongkan diri, merasa saya lebih benar dari dia atau lebih benar dari si A atau si B atau si C. Sebagai contoh di gereja saya, ajaran gereja saya yang lama dulu, itu ada sistem sama menggunakan pola tabernakel, pola bait Allah. Tetapi dia mengartikannya secara ya langsung sembarangan gitu. Kemudian dia mengatakan, ya kita ini umat Tuhan itu ada levelnya. Level pelataran, level ruang kudus, level ruang maha kudus. Yang hamba Tuhan itu levelnya ruang maha kudus. Biasanya sudah nggak diperdebatkan. Biasanya yang saling berdebat itu yang sama-sama pelayanan. Kamu ini masih di level pelataran, aku sudah di level ruang kudus. Ya itu sudah, sebenarnya kayak gitu-gitu itu sudah nggak perlu lagi. Karena kita semua sama-sama sudah, ya sama-sama sudah bisa masuk ruang maha kudus, sama-sama sudah dibenarkan oleh Kristus. Nah terkadang kita menggunakannya dalam bahasa yang lain. Kita menggunakan bahasa, saya lebih mengerti doktrinnya Calvin, saya lebih mengerti doktrinnya Berkhof, dibanding kamu yang lahir baru kemarin. Kemudian merasa lebih sombong yang sudah selesai membacakan Institutio. Selesai baca Institutio, dogmatika, dan lain-lain, merasa saya lebih benar daripada si dia yang lahir baru kemarin. Itu sebenarnya sudah nggak perlu lagi. Karena kita sudah sama-sama di mata Tuhan. Yang Tuhan lihat itu bukan sayanya, tetapi yang Tuhan lihat adalah kurban Kristus. Yang Tuhan lihat adalah Kristus yang membenarkan kita. Nah maka di sini kita
menyebutnya. Ini memang secara status kita dibenarkan. Tetapi itu bukan dalam artian yang kaku begitu saja. Kita dibenarkan secara status, tapi itu kan di dalam Kristus. Ada relasi dengan Kristus, ada keintiman dengan Kristus. Dan kalau mengatakan di dalam Kristus, bersatu dengan Kristus, itu ya tentu saja bukan cuman aku aja yang merasa benar, tetapi harus ada relasi kedekatan secara pribadi dengan Kristus, melalui doa, baca firman, ibadah, ikut PA dan segala macam. Tetapi selain itu, bersatu dengan Kristus, itu kan artinya juga bersatu dengan tubuh Kristus yang adalah gereja. Maka saya bersatu dengan Kristus, saya dibenarkan di dalam Kristus, yaitu bersatu dengan Kristus, yaitu pasti juga terlibat dengan tubuh Kristus. Terlibat sebagai tubuh Kristus, gereja. Maka ya, doktrin bersatu dengan Kristus, ajaran bersatu dengan Kristus ini memang luas sekali. Saya ambil penerapan yang lebih kontekstual ke kita aja. Bersatu dengan Kristus adalah bersatu dengan tubuh Kristus, sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja. Kita tidak bisa semau-maunya sendiri membenarkan diri kita sendiri di dalam gereja. Karena kita sama-sama tahu, ya kita dibenarkan, itu melalui korban Kristus. Maka saya tidak bisa menurut kebenaranku sendiri, menurut mauku sendiri, aku ada di gereja, tidak mau bersatu dengan tubuh Kristus. Nggak bisa. Tetap kita yang sudah dibenarkan dalam Kristus, ya udah kita bersatu, kita sama-sama di sini meskipun di gereja pelayanan bersama, kadang ada beda pendapat, kadang ada beda visi dan segala macam, tapi kita berusaha untuk ya diskusi, untuk bersatu, untuk menyatakan ya udah kita ini satu di dalam tubuh Kristus. Kita bisa bekerja bersama-sama, berjalan ke arah yang sama. Dan kalau kita merasa sudah dibenarkan melalui iman bersatu dengan Kristus, tapi tidak mau bergereja, ya itu sudah jelas salah. Tidak mau bergerak bersama dengan gereja, pelayanan bersama dengan gereja, dengan tubuh Kristus, itu jelas-jelas salah. Maka di sini kalau kita yang sudah tahu kita dibenarkan di dalam Kristus, status kita benar, bersatu dalam Kristus, ya marilah kita sama-sama bersatu sebagai tubuh Kristus di gereja. Pelayanan bersama, sharing akan kelemahan, maksudnya ya kalau kita ada kelemahan tertentu, butuh doa, butuh penguatan, ya kita bisa datang ke gereja. Kalaupun kita bersyukur karena Tuhan pelihara, itu pun juga kita datang ke gereja, bersyukur bersama-sama. Inilah pembenaran di dalam Kristus, bukan oleh perbuatanku sendiri, bukan untuk aku meninggikan diri, tetapi oleh Kristus yang memberikan ketaatannya kepada kita, yang menanggung dosa kita di atas kayu salib. Kita akan masuk dalam diskusi. Apa ada diskusi, pertanyaan? Ya, Pak Ginting. Kalau kita lihat, ya Pak ya, kebenaran kalau di dalam PL, apa kita bisa menganggap itu pembenaran? Karena itu kan hukum ya. Nah, hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu berbicara tentang dosa kan, manusia berdosa. Tapi dia tidak menyelesaikan dosa itu kan. Baru nanti Injil lah, perjanjian barulah yang menyelesaikan. Itulah yang berbicara tentang hidup. Kalau hukum itu bicara tentang kematian. Iya kan? Kalau Injil berbicara tentang kehidupan. Jadi apa kita bisa mengatakan di dalam perjanjian lama itu adalah pembenaran, karena pembenaran itu nanti semua di dalam hukum Taurat, mulai dari dari kitab Kejadian, itu kan ditunjuk kepada Kristus. Ya itu ada digenapi di dalam perjanjian baru ya. Apa kita bisa mengatakan itu adalah satu pembenaran, karena doktrin pembenaran itu tadi ada melalui darah domba, darah burung ya. Pembenaran tapi sifatnya sementara dan dilakukan terus menerus kan begitu. Sifatnya tidak final. Kalau di dalam perjanjian baru ini kan sifatnya final. Betul. Dan yang dipersembahkan dengan yang mempersembahkan itu satu, yaitu Yesus Kristus yang dipersembahkan, dan juga Yesus Kristus yang mempersembahkan dirinya. Kalau di sana kan tadi ada domba, ada burung, tapi
imam yang mempersembahkan imam besar ya. Mm-mm. Ini saja pertanyaannya Pak. Oke, Apa terima bisa kasih. kita katakan itu adalah pembenaran begitu? Oke, Ya, terima kasih. terima Pak kasih. Indi. Ya, kalau dalam istilah bahasa Inggris memang atonement, Day of Atonement. Jadi ya ada hari-hari tertentu di mana imam itu ya menerima persembahan, kemudian melakukan berbagai upacara, dan akhirnya umat yang telah memberikan itu dalam waktu yang sementara, nggak secara total, simbol sebenarnya dibenarkan. Tapi itu hanya simbol. Kita yang sudah mengerti penggenapannya dalam Kristus, kita tahu kalau ini ternyata ya ini bukan pembenaran yang sejati. Tapi kalau kita mundur ke konteksnya, kita pakai kacamatanya orang perjanjian lama, ya mereka akan mengatakan ya ini pembenaran. Bagi kita ini hanya simbol. Ini tidak genap. Tetapi bagi orang-orang perjanjian lama, bagi mereka ini ya udah Tuhan berikan cara ini. Tetapi itu pun sebenarnya kalau kita perhatikan secara lebih mendalam, hukum Taurat ini pun itu adalah bagian dari perjanjian anugerah yang tergenapinya di dalam Kristus. Ini sudah jelas tergenapinya dalam Kristus. Jadi Tuhan yang ini nanti topik yang lain mengenai doktrin perjanjian sebenarnya, doktrin covenant. Tetapi intinya ini tetap ya ini tidak bisa, kita yang sudah tahu ini tidak bisa untuk benar-benar membenarkan. Ini bukan kebenaran yang sejati, bukan pembenaran yang sejati. Gitu. Tapi bagi orang-orang perjanjian lama, apalagi bagi mereka yang keras kepala, yang nggak mau melihat perjanjian Tuhan itu tergenapi di dalam Kristus, bagi mereka ya ini satu-satunya cara untuk mereka dibenarkan. Tambah satu lagi pertanyaannya Pak. Ini muncul lagi. Jadi itu orang Yahudi, orang Israel yang di dalam perjanjian yang pertama itu, perjanjian dengan Abraham itu, yang mati sebelum Kristus, dan juga orang yang menyalibkan itu kan juga orang Yahudi kan? Ya. Tapi melalui tangan pemerintah dunia, Raja Herodes kan? Kaisar Romawi dari Romawi kan? Kerajaan Romawi yang dia pakai kan? Itu politik sudah. Tapi kalau kita lihat, apakah ada penghakiman kelak bagi bangsa orang Yahudi ini? Karena hari itu kan belum ada yang dinubuatkan itu belum ada, mereka itu sudah mati. Apakah ada penghakiman kembali? Jadi untuk apakah cukup dengan pada waktu dia hidup, dia menerima hukum Taurat itu menjalankannya, tapi dia beriman kepada apa yang dikatakan tentang Kristus. Iya. Jadi yang membedakan nanti antara orang Yahudi itu pun juga ada, tetap kita percaya keturunan Abraham, itu ada umat pilihan dan non umat pilihan. Dari zamannya keturunan Adam pun kan juga seperti itu. Ada yang memang umat pilihan, ada yang non umat pilihan. Keturunannya Kain itu kita langsung bilang ya itu non umat pilihan. Nah, waktu zamannya Abraham, kita nggak perlu terlalu banyak menelusuri lah siapa yang umat pilihan, siapa yang enggak. Tapi ada yang memang mereka sama-sama menjalankan hukum yang Tuhan berikan. Misalnya, waktu itu kan belum ada Taurat. Tapi kan Tuhan sudah kasih hukum sunat kan. Nah, sunat itu ada yang cuma sekedar ya udahlah karena aku keturunan Abraham, aku sunat ya udah, bodo amat. Pokoknya aku anaknya Abraham, aku disunat. Tanpa dia memandang kalau ternyata sunat itu mengandung penggenapan dari janji yang nanti tergenapi dalam Kristus. Nah, yang umat pilihan, kita percaya ketika mereka disunat, menjalankan hukum-hukumnya Tuhan, itu karena pandangan ke depan, karena pandangan ada iman. Tuhan juga, Roh Kudus juga menganugerahkan iman kepada mereka, meskipun samar-samar, sangat samar-samar, karena Kristus belum inkarnasi pada waktu itu, tetapi mereka menjalankannya dengan iman. Nah, itu penebusan ada. Tetapi kalau yang cuma sekedar ya, karena aku keturunannya Abraham maka harus disunat, cuma sekedar tanpa ada imannya sama sekali, ya itu sama aja, itu non umat pilihan, binasa. Pun juga orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus, jangankan orang Yahudi, orang yang memaku prajurit yang di dekatnya salib Tuhan Yesus saja kan ada yang tiba-tiba begitu lihat langsung bilang ini sungguh-sungguh anak Allah. Itu padahal non Yahudi. Ada juga orang Yahudi yang kita percaya, misalnya siapa tuh yang
yang malam-malam datang kepada Tuhan Yesus, ahli Taurat itu? Iya, Nikodemus. Nikodemus itu juga, ya kita percaya meskipun dia Yahudi, Alkitab juga kesannya, meskipun ya kita mesti menyelidiki lebih dalam, kesannya dia percaya Kristus, ada keselamatan. Ya yang paling gampang lah, Matius, Petrus, itu kan orang Yahudi, percaya Kristus, selamat. Itu tetap ada. Itu Pak Ginting. Pak Joy? Kalau kita tahu kan bahwa memang di luar Kristenan kita tahu bahwa pembenaran itu berdasarkan pertimbangan antara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Iya. Ya. Seperti itu ya Pak ya. Jadi usah kayaknya udah gede deh. Ya, jadi ada timbangan antara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Jadi kita bisa menilai bahwa itu bukan anugerah Tuhan. Tetapi yang saya mau tanyakan di sini bagaimana kita memisahkan antara benar-benar total itu anugerah dari Tuhan atau anugerah Tuhan plus ada kerja dari kita, usaha dari kita. Nah ini kan yang banyak sekali dipakai kekristenan yang adalah anugerah plus kerja dari kita. Pelayanan dalam bentuk yang bisa dilihat oleh kasat mata manusia. Sedangkan kalau kita percaya bahwa itu anugerah total dari Tuhan, bahwa itu berefek kepada implikasi hidupnya yang kudus dimanapun dia ditempatkan. Misalnya dalam pelayanan gereja, pelayanan rumah, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya kita bisa memisahkan antara yang total kepada Tuhan pembenaran atau kita sinergisme ya, kalau kata bahasanya anugerah plus kerja keras kita. Itu bagaimana cara membedakannya, Pak? Oke, terima kasih Pak Joy. Jadi yang pertama, untuk umat pilihan, baik mereka punya pikiran sudah benar-benar sadar dibenarkan itu hanya oleh iman, ataupun masih ragu, masih merasa ya saya dibenarkan oleh iman plus perbuatan. Tapi balik lagi, kita kan statementnya yang membenarkan kita itu adalah pandangan mata Tuhan kepada kita kan. Yaitu Tuhan yang melihat Kristus yang memberikan kebenarannya kepada kita. Meskipun kita mungkin secara pengetahuan, kita masih banyak salah. Mungkin dalam pengetahuan kita merasa ya harusnya aku berbuat baik untuk dibenarkan. Tetapi sebenarnya sudah beriman penuh kepada Kristus. Tapi untuk sampai punya doktrin ini kan susah kan. Nah tetapi di mata Tuhan, pengetahuan kita yang seperti apapun, tetap Tuhan melihat Kristus, melihat pembenaran Kristus yang dikenakan kepada kita. Ya udah kita tetap benar di mata Tuhan. Jadi di mata Tuhan itu nggak masalah. Nah cuman kalau tanya bedanya apa, ya itu sebenarnya penilaian masing-masing sih. Kita sendiri kan yang kita melayani juga kita punya motivasi pelayanan untuk apa? Kita yang perlu menilai diri kita. Jangan-jangan motivasi pelayanan kita juga masih banyak yang kita merasa ya aku perlu untuk menyelamatkan diriku sendiri kayak gitu. Nah itu kita nggak bisa lihat orang lain Pak Joy. Kita hanya bisa menilai diri kita sendiri lah itu. Nggak kelihatan bedanya. Ya kalau mau kelihatan bedanya sih kalau secara status ya kita langsung bilang umat Katolik Roma itu kayak gitu. Cuman kan ya balik lagi, di antara Katolik Roma pun juga mungkin ada yang sudah benar-benar tahu bedanya di mana kita nggak tahu. Kalau di konteks kita juga kita nggak tahu. Kita pelayanan sama siapa juga nggak tahu motivasinya seperti apa. Itu. Ya. Terima kasih Pak Joy. Ada lagi? Kenapa dibilang tidak sepenuhnya menyelamatkan? Ya. Kenapa nggak dibilang tidak bisa menyelamatkan aja? Karena kalau tidak sepenuhnya menyelamatkan itu kan, ya maksud saya kalau menurut saya itu nggak bisa menyelamatkan gitu. Iya. Iya, maksudnya tidak sepenuhnya menyelamatkan, ya ini masalah bahasa. Sebenarnya dia orang-orang di perjanjian lama yang mengikuti ini, tetapi kembali lagi, dia mengikutinya dengan iman, dengan pandangan kepada Kristus, itu kan juga diselamatkan kan. Ya ambil contoh lah yang jadi pemimpinnya ini kan Musa kan. Musa kan mengikuti ini, tetapi dia imannya juga kepada perjanjian yang tergenapi dalam Kristus. Itu diselamatkan. Tetapi kalau full tidak menjalankan ini, itu kan berarti benar-benar tidak beriman kan. Itu pasti tidak diselamatkan. Tetapi kalau yang tidak full mengikuti ini tanpa memandang kepada Kristus, itu juga tidak diselamatkan. Tetapi kalau yang mengikuti ini dan memandang kepada Kristus, ini sebagai penggenapan dari janji yang nanti, ini sebagai
tanda-tanda simbol dari nanti janji yang akan tergenapi dalam Kristus, ada iman kepada perjanjian dengan Allah, nah itu menyelamatkan. Jadi makanya bahasanya tidak sepenuhnya, itu kan berarti ya, yang pasti yang menjalankan ini dengan pandangan kepada penggenapan perjanjian itu diselamatkan. Bukan yang full tidak menyelamatkan. Kita bisa nggak bilang bahwa yang di sini itu covenant of works, yang di sini itu covenant of grace gitu? Oh beda. Sebenarnya perjanjian lama Taurat ini juga termasuk covenant of grace. Itu grace juga. Kalau covenant of works itu benar-benar Allah berikan kepada Adam dan Hawa, Adam aja. Kalau dia taat, maka hidup kekal. Tapi kalau tidak taat, maka ada konsekuensi hukumannya. Ada maka dan tidaknya kan. Nah itu makanya dibilang covenant of work. Nilainya bergantung kinerjanya si Adam. Dan ternyata dia gagal, langsung dapat penaltinya. Sedangkan kalau di sini, kalau yang kembali lagi yang percaya melihat ini sebagai bagian dari perjanjian Tuhan dengan umatnya. Kita lihat, ambil contoh lah, misalnya Musa atau Harun. Harun itu yang cukup parah. Harun itu pernah ketika bangsa Israel itu mau bikin patung emas, Harun itu terlibat. Maka dia sebenarnya sudah melanggar kan. Hukum pertama dan kedua itu sudah melanggar sebenarnya. Tapi ternyata masih Tuhan kasih anugerah kan. Nah, di sini menunjukkan kalau ya umat Tuhan itu tidak akan pernah bisa menjalani 10 perintah Allah. Tetapi Tuhan itu tetap memberikan pengampunan dengan Kristus, melalui Kristus. Pengenapan di dalam Kristus. Makanya dibilang ini aja tidak bisa menyelamatkan. Tetapi kalau dengan iman memandang kepada Kristus, itu tetap dia diselamatkan. Karena dengan melanggar ini, harusnya kan terima hukuman, harusnya mati kan. Tapi ternyata ada Kristus yang menanggungnya. Nah makanya 10 perintah Allah itu masih termasuk perjanjian anugerah, bukan perjanjian kerja. Kalau yang benar-benar memandangnya kepada Kristus, pengenapan bagian dari perjanjian yang digenapi di dalam Kristus. Tetapi kalau yang kesalahannya ahli Taurat misalnya dan orang Farisi, itu benar-benar mengatakan secara fatal kalau tidak taat ini Tuhan buang. Nah kalau sampai begitu pengertiannya, ya dia menganggap ini sebagai perjanjian kerja. Tapi kita umat Tuhan, kita orang Kristen sudah tahu lah, bangsa Israel itu semua melanggar ini. Tetapi ternyata sebagian tetap Tuhan selamatkan. Simbolnya sebagian tetap ada yang masuk kan ke, meskipun itu generasi yang keberapa, tetap masuk ke tanah Kanaan misalnya, sebagai simbolnya itu. Nah itu karena meskipun sudah melanggar, Tuhan ternyata tetap memberikan anugerahnya. Tetap dosa kesalahan yang mereka lakukan di padang gurun, itu juga dikenakan kepada Kristus di atas kayu salib, 2000 tahun kemudian. Makanya tetap terhitung sebagai perjanjian anugerah, bukan perjanjian kerja. Itu Pak Franky. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami adalah orang-orang yang berdosa, yang sungguhnya kami tidak bisa untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Kami tidak bisa untuk membenarkan diri kami sendiri. Tapi Engkau melalui Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib, yang mau menanggung dosa kami, yang mau memberikan kebenarannya kepada kami, maka kami di hadapan-Mu adalah orang-orang benar. Tetapi bukan hanya secara status benar, Kau juga yang angkat kami untuk menjadi anak-anak-Mu, anak adopsi. Kau juga yang memberikan kepada kami persekutuan, satu tubuh Kristus. Kami dapat bersatu dengan Kristus melalui gereja. Kami bersyukur untuk semua anugerah yang Kau berikan ini, maka biarlah kami meresponinya dengan taat kepada Engkau, taat kepada firman-Mu. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.